kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, apa kabarnya? Kiranya kita semua dalam kondisi yang sukacita dan berbahagia. Mari kita ambil saat hening sejenak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang luar biasa, dalam Yesus Kristus kami bersyukur untuk segala anugerah penyertaan Tuhan. Dan kiranya kasih Tuhan melingkupi setiap kami dalam renungan saat ini. Dan setiap kami boleh merasakan jumpaan dan kami dimampukan dalam kehidupan keseharian kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita terambil dari Matius 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salib sangat identik dengan simbol kekristenan kita. Salib adalah bagian yang sangat penting di dalam kehidupan kekristenan. Salib punya makna kematian sebagai hukuman yang menempatkan seseorang menerimanya dan kemudian menjadi bagian dalam hukuman yang sangat kejam, sangat berat, di mana seorang penjahat akan disalibkan, sebelumnya memikul salibnya sendiri, lalu gantung dengan tangan atau kaki melekat pada kayu salib, atau bisa saja salib terbalik. Memang salib menjadi identik dengan kematian Yesus Kristus. Tetapi di dalam salib juga setiap kita menerima keselamatan, pengampunan dosa, dan anugerah Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita, maukah kita memikul salib? Namun, ternyata pemaknaan salib bisa berkembang. Dan seringkali salib menjadi simbol dari penderitaan. Misalnya, karena salah satu keluarga kita ada yang nakal, ada yang sangat menyusahkan, dan kita bisa berkata, anakku, salibku, karena dia nakal. Atau salib saya adalah istri saya. Salib saya adalah pekerjaan saya. Atau inilah salib saya. Ketika kita merasakan penderitaan, kesusahan hidup. Tapi sebetulnya salib punya makna kematian. Tuhan tidak mengajak kita untuk mati atau melakukan kematian. Tetapi memikul salib di sini adalah Tuhan mau mengajak kita untuk ikut serta. Mematikan segala ambisi, kejahatan, perilaku yang tidak pantas, ataupun juga kebiasaan-kebiasaan kita. Tuhan Yesus mau kita fokus kepadanya. Hingga salib yang sesungguhnya tidak lagi menjadi salib yang percuma, sekedar simbol, tetapi memang benar-benar hidup. Salib, yaitu Yesus Kristus, adalah bagian. Jadi ketika Tuhan berkata, pikulah salib, Tuhan mengajak kita untuk ikut serta ada dalam karya keselamatan. Pikulah salib, berarti juga Tuhan mau mengajak kita untuk terus setia, fokus kepadanya, termasuk juga dalam setiap karya-karya ilahi Allah dalam hidup kita. Pikulah salib, berarti kita juga ikut serta bersama Tuhan menjadi mandataris Allah untuk mengerjakan karya keselamatan dalam hidup kita. Pikulah salib, berarti Tuhan mengajak kita untuk jadi bagian dalam rengkuhan cinta kasih-Nya. Hingga ketika kita bicara tentang salib, maka kita bicara juga tentang bagaimana kasih Allah itu juga menguasai dalam hidup kita. Bagaimana kasih Allah bisa menghadirkan harapan dalam hidup kita. Bagaimana kasih Allah juga membebaskan dalam hidup kita. Itulah salib adalah tanggung jawab kita. Dan ketika kita mau mengikut Tuhan sebagai murid-muridnya, di masa Prapaskah ini kita diingatkan untuk menjadi murid-murid Tuhan yang mau setia, yang mau fokus dan ikut serta menghadirkan karya keselamatan. Dan kita harus ingat bahwa salib yang kita tanggung
kematian-kematian yang kita tanggung karena pertobatan-pertobatan kita adalah hal-hal yang sangat sederhana dan masih sangat ringan dibandingkan salib yang Tuhan pikul atas segala kejahatan kita. Karena itu, mari kita bersyukur di masa Prapaskah ini kita diingatkan untuk terus setia dan semangat menghadirkan karya kasih Allah. Jangan goyah, tapi lihatlah Kristus yang menyelamatkan dalam kematian. Dalam Yesus kita memiliki anugerah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa syafaat, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, dalam Yesus kami bersyukur untuk segala anugerah penyertaan Tuhan. Biarlah di masa Raya Prapaskah ini kami diingatkan untuk lebih lagi hadir sebagai pemberita firman Tuhan dan karya keselamatan Allah. Ya Allah yang luar biasa dalam Kristus, urapilah setiap kami ya Tuhan, agar kami boleh terus semakin setia, bahkan juga ikut serta, semakin baik, semakin benar, semakin menjalani masa-masa pertobatan kami dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa ya Tuhan dan mengingat mereka yang sedang sakit. Ya Tuhan Allah yang luar biasa, untuk Bapak Sutanto Harto, Ibu Titin Yati, Bapak Maharbono, Ibu Nani Maharbono, Ibu Sumihar, Ibu Widya Wiryadi, Ibu Yohana, Ibu Livensian, Ibu Sumiati, Bapak Edi, Ibu Meli, Bapak Andi Rahmat, Ibu Endang, dan saudara-saudari kami yang sakit, dan Ibu Yati Meina. Tuhan urapi dengan hikmat kasih Tuhan, juga opa-oma kami, kiranya Kau memberkati Oma Sylvia Intan, Oma Budi, Oma Nani Pangestu, Oma Maria Bambang, Oma Theo, Oma Heni Cahaya. Allah yang luar biasa sertai dalam setiap pergumulan dan juga sertai setiap keluarga yang mendampingi. Tuhan, kami juga mengingat mereka yang berulang tahun untuk Saudari Kartini Katrin, Tampu Bolon, untuk Ibu Sri Murni Budi Astuti, untuk Bapak Oscar Tata, kiranya tangan kasih Tuhan menolong dan menyertai dengan hikmat kasih Tuhan dan pergumulan mereka. Tuhan berkati setiap pemulihan dalam kehidupan ini, dalam kehidupan persiapan menjelang masa pemilu, dalam kehidupan pemulihan kami sebagai gereja yang Tuhan semakin kembangkan, tumbuhkan, dan baharui sebagai rumah cinta Tuhan yang boleh menyentuh setiap orang dengan kasih sayang Tuhan. Tuhan berkati setiap keluarga, khususnya anak-anak kami yang ujian-ujian, juga untuk persiapan mereka untuk langkah yang selanjutnya, baik di perkuliahan maupun di sekolah. Tuhan Yesus yang sangat baik, sertai setiap keluarga orang tua dengan hikmat kasih Tuhan dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Berkati juga untuk setiap orang dalam pemulihan ekonomi dan penyelesaian permasalahan ekonomi yang dihadapi. Tuhan Yesus yang baik, ini adalah doa kami yang kami haturkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.